Oke, teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan kembali untuk pembuatan website kursus online kita ya. Dimana kita masih akan melanjutkan untuk mendesain halaman home. Nah, sebelumnya kan kita memanggil ini ya, memanggil daftar course atau kursus yang kita miliki ke dalam halaman homepage ya, atau ke homepage kita. Nah, mungkin di sini sekarang kita akan tambahkan lagi fitur seperti countdown ya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, nah di sini ya, teman-teman. Ini ada contoh website yang sudah saya buat. Nah, kurang lebih kita akan membuat seperti ini, teman-teman. Jadi ada 100 lebih misalnya siswa terdaftar, instruktur, sertifikat, dan kursus yang diupload ya. Nah, kurang lebih seperti ini kita akan buat. Jadi kalau kita refresh ini nanti, ini mulai dari nol ya, teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya, teman-teman, bisa dilihat. Oke. Ini fitur dari Elementor Pro ya, teman-teman. Jadi, oke, kita akan login dulu. Teman-teman silahkan login ke dashboard WordPress-nya dengan mengetikkan wp strip admin ya, lalu klik enter. Kemudian masukkan nama pengguna dan password ya. Klik log masuk. Oke, teman-teman, kita bisa tunggu ya. Di sini masih loading. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung kunjungi situs ya, klik kanan dan buka link di tab baru. Oke, kita akan diarahkan ke halaman home. Teman-teman bisa klik kanan ya di bagian sunting dengan Elementor ini dan buka link di tab baru. Oke, kita akan geser ke sebelah kiri. Sekarang kita scroll ke bawah, teman-teman. Oke, scroll ke bawah ya, dan di sini kita bisa cari di widgetnya ya, di sini yaitu countdown atau penghitung mundur ya. Yang ini ya, teman-teman. Sorry, kita bukan pakai countdown tapi pakai penghitung biasa ini ya. Oke, kita tarik ke sini, teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa ganti di sini untuk angkanya. Di sini saya akan buka dulu ya, teman-teman, contoh webnya. Oke. Di sini angkanya misalnya 100 ya, 100, kemudian kita bisa kasih, nah misalnya 100 lebih gini ya, 100 plus di sini, teman-teman. Kemudian bisa atur durasi animasinya mau berapa. Ini 2000 apa ya, teman-teman. Intinya ini hanya sekitar 2 detik ya. Misalnya kalau 100 coba. Nah, dia akan lebih cepat ya, seperti itu. Kalau 1000 dia 1 detik. Seperti itu ya, teman-teman. Nanti tinggal disesuaikan di sini ya. Kemudian pemisah ribuan. Nah, ini mungkin kalau sudah ribuan ya, teman-teman. Nah, benar kan? Kalau dia sudah ribuan, dia ada pemisahnya. Nah, kalau teman-teman nggak ingin kasih ya, tinggal diginikan saja. Atau dihidupkan tetapi diganti ya. Misalnya dot seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Mungkin saya akan masukkan 100 saja. 100. Lalu keterangannya apa? Nah, ini 100 apa? Misalnya siswa terdaftar gitu ya. Oke. Lalu kita atur dulu deh stylenya ya di bagian gaya atau bagian style. Nah, di sini kita ubah warna teksnya menjadi hitam. Teman-teman silahkan ubah menjadi warna yang diinginkan.
Kemudian fontnya, ini untuk yang angka ya teman-teman. Judulnya ini ada yang di bawahnya maksudnya ya. Oke, kita ke penulisan dulu. Nah, di sini kita akan ganti fontnya. Teman-teman silahkan diganti dengan font apapun atau tidak diganti juga tidak masalah. Nah, misalnya seperti ini, lalu ketebalannya misalnya saya buat 700. Oke, sekarang saya klik di sini teman-teman. Klik sembarang maksudnya ya. Nah, sekarang ke judul. Kemudian saya ke penulisan. Untuk ini ya teman-teman, warnanya saya biar ganti default. Nah, saya ke penulisan dulu. Saya ganti menjadi Montserrat. Nah, seperti ini ya. Sekarang ada 100 siswa terdaftar. Nah, kalau kita perbarui, coba kita kunjungi web kita ya teman-teman, dan kita coba refresh. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, sekarang sudah bertambah 1. Oke, berikutnya kita akan buat ini menjadi 4 teman-teman. Jadi 4 ya, tetapi dia inline atau satu baris seperti ini ya. Nah, kita perlu atur dulu untuk lebar kolomnya ya, atau posisinya. Jadi kita klik di sini teman-teman. Jadi ini hitungannya adalah 100 ya. Jadi kita kalau buat 4 berarti lebarnya adalah 25 ya per sessionnya ini. Oke, kita klik di sini, lalu kelanjutan. Klik di tanda pensil ini ya teman-teman, kelanjutan. Kemudian ke posisi. Nah, ini ya. Nah, kita buat lebar khusus, lalu kita pilih persen ya. Nah, kita masukkan 25. Oke, nah sekarang tinggal kita duplikat. Klik kanan di sini, gandakan atau duplikat. Nah, maka sekarang sudah ada 2 ya teman-teman. Tinggal kita ganti kontennya. Nah, teman-teman mau ganti konten apa nih di sini? Jadi kita klik di tanda pensil. Nah, misalnya di sini kita ganti menjadi instruktur ya. 10 instruktur ya, plusnya kita hilangkan. Nah, kita ganti judulnya instruktur. Nah, 10 instruktur misalnya ya. Ini hanya contoh. Kita klik kanan, gandakan. Nah, kita klik lagi teman-teman di sini. Kita ganti kontennya ya. Misalnya 70 lebih 70 ya, kita ganti 70 lebih siswa yang mendapatkan sertifikat. Kan belum tentu ya dari 100 siswa terdaftar ini semuanya sudah lulus. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang masih baru belajar ataupun sudah maksudnya baru ada yang mendaftar ataupun memang belum lulus seperti itu ya. 70 lebih plus kita masukkan di sini siswa bersertifikat ya misalnya. Oke. Kemudian kita klik kanan lagi, lalu gandakan teman-teman. Nah, kita ganti konten yang terakhir ya, bagian terakhir. Misalnya ini untuk mata pelajaran yang sudah publish ya, atau kursus yang sudah publish misalnya 10. Nah, akhirannya kita matikan ya. Terserah teman-teman sih mau dikasih atau tidak di sini. Nah, 10 misalnya 10 kursus yang sudah diupload. Seperti itu ya, kita perbarui. Dan coba kita refresh ya teman-teman di sini. Di website kita ya, teman-teman kunjungi domainnya, kemudian di refresh. Nah, sekarang sudah bertambah seperti ini teman-teman. Oke, kita tinggal atur jaraknya ya biar dia agak ke bawah. Kembali ke Elementor dan kita klik di sini teman-teman. Lalu kita ke lanjutan ya, klik di sini kelanjutan, padding mungkin kita buat, coba kita buat 40 deh. 40, bawahnya 20 mungkin ya. Oke, seperti ini ya. Nah, tinggal kita klik kanan di sini teman-teman, salin atau copy. Lalu di sini klik kanan dan kita tempel gaya ya.
Nah, jadi dia stylenya akan mengikuti yang pertama. Di sini lagi klik kanan, tempel gaya atau paste style. Klik kanan dan paste style. Oke, kita perbarui. Nah, kita refresh kembali web kita. Oke, seperti ini ya. Sudah jadi. Oh ya, sebelumnya kalau teman-teman pakai ini ya, pakai plugin Catch. Kalau misalnya teman-teman beli hosting dari luar hostingan ID, biasanya ada beberapa provider yang ketika kita menginstal WordPress itu ada plugin Catch-nya ya. Nah, itu dihapus dulu teman-teman. Karena kalau masih tahap developer, saya sarankan tidak memakai plugin tersebut ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau teman-teman mengedit di Elementor, saat di preview di sini dia hasilnya tidak muncul ya, atau tidak berubah karena dia masih ada cache-nya. Jadi teman-teman harus hapus cache-nya terlebih dahulu baru dia bisa sama. Nah, mungkin bisa dinonaktifkan atau dihapus dulu ya. Seperti itu. Oke teman-teman, mungkin materi ini sampai di sini dulu. Nanti teman-teman bisa close semua ya. Dan kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.